Halo teman-teman yang lagi di dalam pergumulan keuangan ekonomi, yang lagi terdalam terpuruk, mari dengar sedikit dengan kesaksian saya. Saya pernah mengalami di fase yang tidak punya duit sama sekali. Uh, Mau beli beras aja siang tidak ada, dan saya tidak memegang duit sama sekali. Saat anak saya mau sekolah pagi masih ada, itu nasi sisa kemarin. Tapi saat mereka pergi sekolah dan pulang lagi, mereka mau makan, eh, nggak ada. Saya mau masak beras, nggak ada duit. Terus kalau sayur, kebenaran sayur saya dikirim dari mertua. Jadi mertua saya, waktu itu saya masih tinggal di Jambi, mertua saya kirim saya makanan dari Lampung yang sudah dimasak, kirim ke Jambi. Nah itu, tapi untuk beli beras tuh nggak ada. Saya waktu itu kebingungan, saya mau beli beras aja nggak ada. Tapi saya dan suami saya tipenya bukan tipe orang yang mau dikasihani, mau minta sana minta sini, terus cerita sama temen, aku nih nggak bisa beli beras, aku lagi nggak ini, nggak ada. Kami bukan tipe mental pengemis, bukan maksudnya sombong. Jadi kami, walaupun kami susah, kami tidak ingin menjadi pengemis atau mau dikasihani gitu. Saya dulu waktu lagi jaya-jayanya, 1 minggu saya belanja ke pasar itu, saya harus beli sayur tuh 1 minggu sekali karena saya kan sibuk di kantor, jadi nggak bisa setiap hari ke pasar. Jadi saya ke pasar tuh kalau hari Minggu untuk beli yang makan untuk 1 minggu. 1 minggu tuh saya beli bisa 1 juta, bahkan bisa 1,5 juta. Tapi ketika saya di posisi terendah, di titik terendah, jangankan 1 juta, saya press, benar-benar saya press. Saya 1 minggu tuh saya cuma bisa beli kadang 100 ribu, kadang 200 ribu gitu. Ya pinter-pinternya saya membuat laukan itu, walaupun sayur atau walaupun tahu, tempe, tapi saya harus bisa buat makanan itu menjadi enak dan anak-anak suka gitu. Bukan berarti cuma sayur-sayuran atau tahu tempe makanannya ala kadarnya, jadi nggak enak gitu. Tidak, saya harus pinter-pinter saya mencari resep sedemikian rupa untuk anak-anak saya suka. Dan saya, walaupun saya tidak punya uang, saya bukan seperti orang lain ke warung dulu, beli dulu, ambil dulu, pinjam dulu misalnya, atau ngambil dulu, numpuk-numpukin utang-utangnya sampai berapa banyak baru bayar ada duit gitu. Enggak, saya bukan tipenya seperti itu. Walaupun saya nggak ada duit, saya nggak pernah utang di warung. Dan walaupun saya tidak punya duit, walaupun uang pas-pasan, kami nggak pernah minjam sama temen, ibaratnya cuma beli sayur sekedar 100 200 gitu. Ada teman saya yang nggak punya sama sekali, harus pinjam sana sini, terus nanti akhirnya ujung-ujungnya nggak bayar gitu. Saya bukan tipe orang yang punya mental pengemis dan pernah dikasih, maksudnya mau dikasihani, nggak. Kamu boleh kasihan sama saya, tapi kamu tidak boleh memberikan saya. Waktu itu kondisi saya yang seperti ini, teman saya ada tahu kondisi saya seperti ini, dan dia waktu itu mau transfer duit ya, membantu gitu. Tapi saya tolak karena saya bukan pengemis, saya masih muda, saya masih bisa mencari uang gitu. Karena saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan saya tergeletak. Dia tidak akan membiarkan saya kelaparan, anak-anak saya kelaparan. Saya cuma yakin dan percaya itu. Jadi teman-teman, walaupun kalian mengalami titik terendah, tidak punya uang, bahkan beras pun gak bisa beli, saya rasa nggak perlu dikasihani sana sini atau apa ya. Ada orang yang kondisinya di titik terendah kok malah justru kayak mau dikasihani sana sini, mau makan ke restoran ini, karena berhubung restoran ini sama-sama Katolik, jadi dia tahu
tahu kondisi kita terus digratiskan. Jangan pernah berharap seperti itu. Saya nggak pernah mengalami seperti itu, tapi percayalah, ketika kita mengalami titik terendah dan mengalami sulit, kita datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia, karena manusia tidak bisa menolong kita, tapi Tuhan yang dapat menolong kita. Tangan kita jangan cuma meminta, tapi kita harus memberi berapapun yang kita miliki. Jadi kalau orang bilang, lu nggak pernah sih, nggak pernah ngerasain di posisi gua gimana yang sulitnya gitu. Saya pernah merasakan tidak punya uang sama sekali, bahkan beli beras pun tidak bisa, itu pernah. Tapi saya tidak pernah sampai minjem juta-juta atau ratusan ribu atau puluhan ribu sedikit pun di warung untuk beli makan, untuk beli sayur demi untuk ngisi perut saya dan anak-anak saya tidak pernah. Tapi puji Tuhan, tidak pernah saya kelaparan tuh, tidak pernah. Anak-anak saya sampai nggak dapat makan tuh nggak pernah. Waktu tuh saya mau beli beras pun saya nggak bisa, dan akhirnya saya bisa beli itu dari mana? Adik saya akhirnya pada saat itu pesan saya pempek. Nah, waktu pesan saya pempek, saya mintalah DP dulu gitu kan. Nah, dari situlah saya langsung beli beras. Puji Tuhan, ada saja ketika kita mau berusaha, ketika kita tidak ada mental mengemis, Tuhan tuh pasti ada jalan, pasti kasih kita jalan. Bukan justru dengan kesulitan kita, dengan keterpurukan kita, justru kita mengharapkan kasihan orang. Saya kalau meminjam uang sama teman, bukan nggak pernah, tapi begini, misalkan saya ada keperluan harus membayar apa gitu kan, tapi saya tahu saya ini akan dapat duit di minggu depan atau di bulan depan, itu pasti gitu kan, karena ada yang cair, misalnya uang asuransi saya cair gitu. Saya tahu itu pasti gitu, tuh yang hal yang pasti. Nah, baru saya pinjam karena saya yakin saya mampu bayar. Jadi saya kalau saya nggak yakin dan saya minjem uang kepada orang tapi saya yang nggak tahu saya kapan bayarnya, saya nggak berani. Saya harus menjaga nama baik saya, dan saya nggak mau merusak pertemanan saya sama teman-teman hanya karena hutang itu. Kadang ada orang mau demi mau ikut retreat atau mau apa untuk anaknya, minjem gitu, berharap nggak usah dibalikin deh, toh orang juga tahu kondisi kita, orang juga bakal kasihan sama kita. Enggak, jangan begitu. Kalau saya tidak seperti itu. Jadi kalau kita bukan mental pengemis, Tuhan tuh pasti, percaya deh, Tuhan pasti kasih jalan untuk kita. Percaya, Tuhan tuh pasti ada untuk kita.